Film dimulai dengan menampilkan seorang driver menggunakan kacamata, memakai earphone sambil mendengarkan musik yang sangat keras. Dia adalah Baby. Dia bersama 3 orang lainnya di dalam mobil, Griff, Buddy, dan Darling. Ketiga orang itu keluar dari mobil dan memasuki sebuah bank. Sambil menunggu, Baby mendengarkan musik dan bernyanyi. Di dalam bank, ketiga orang itu menyandera beberapa pegawai dan merampok uang senilai $200.000. Setelah berhasil merampok, mereka langsung kembali ke dalam mobil. Melihat mereka keluar dari bank, Baby mulai menyalakan mesin mobilnya, bersiap meninggalkan tempat itu. Baby melajukan mobilnya dengan sangat cepat. Tidak lama, pihak kepolisian langsung mengejar mobil yang Baby kendarai. Baby menerobos lampu merah dan melaju dengan melawan arah. Hal itu ia lakukan untuk kabur dari kejaran polisi hingga akhirnya ia melihat 2 mobil dengan warna yang sama. Karena melihat itu merupakan kesempatan bagus, Baby langsung mengikuti 2 mobil tersebut. Sehingga kini mobil yang berwarna merah berjumlah 3. Mereka memasuki terowongan. Baby mengganti posisi mobilnya dan ketika 2 mobil lain melaju lurus, Baby belok ke kiri dan akhirnya helikopter mengikuti kedua mobil tersebut. Baby berhasil sampai di sebuah parkiran. Di sana mereka langsung mengganti pakaian dan mobil, kemudian meninggalkan parkiran itu. Berkat keahlian dan kecerdikan Baby, mereka berhasil lolos dari kejaran polisi. Di suatu ruangan, Doc, otak di balik perampokan itu, menghitung dan membagikan uang hasil perampokan. Doc adalah mafia perampok bank. Sebelumnya, Baby pernah mencoba mencuri mobil Doc. Kejadian itu malah membuat Doc mengagumi keahlian Baby dalam menyetir saat dia mencuri mobil Mercy-nya. Untuk melunasi utang ganti rugi mobil yang dicuri, Doc menjadikan Baby sebagai supir dalam setiap aksi perampokan. Griff terlihat tidak senang dengan Baby. Dia tidak pernah melihat Baby berbicara. Dia bertanya pada Doc apakah dia terbelakang. Dijawab dia tidak terbelakang. Dia anak yang baik dan sedikit pendiam. Griff melempar Baby dengan mobil-mobilan dan bertanya apakah dia bisu. Dijawab tidak oleh Baby. Griff kesal karena Baby tidak berbicara sama sekali dan selalu memakai earphone sambil mendengarkan musik. Setelah pembagian hasil selesai, mereka berpisah di parkiran. Doc mengatakan 1 kali misi lagi maka hutang Baby lunas. One more job and we're straight. Doc akan menelpon Baby untuk misi terakhirnya. Baby tiba di rumah. Dia tinggal dengan ayah angkatnya sejak orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Ayahnya bisu, tuli, dan lumpuh. Baby sangat sayang padanya. Baby melihat berita perampokan dia dan timnya di TV. Ketika Baby menyimpan uang hasil rampokan, ayahnya terbangun dan Baby menyiapkan makanan untuk ayahnya. Ayahnya bertanya dari mana asal uang itu. Baby menjawab merampok. 1 kali perampokan lagi maka hutangnya akan lunas. Ayahnya berkata bahwa pekerjaan itu tidak cocok untukmu. Ayahnya tidak pernah setuju dengan pekerjaan Baby yang haram itu. Baby punya kebiasaan unik yaitu merekam pembicaraan orang lain, meremixnya untuk dijadikan sebuah lagu, kemudian dia menyimpannya. Retarded means slow. Was he slow? Was he slow? Di tempat penyimpanan kaset, dia melihat rekaman berjudul Mom. Seketika, dia teringat kecelakaan yang dialami saat masa kecil. Kecelakaan itu menyebabkan orang tuanya tewas dan Baby menderita tinnitus, yaitu kelainan pada pendengarannya. Kelainan pendengaran ini mengharuskan dia untuk selalu memakai earphone dan mendengarkan musik. Keesokannya, Baby datang ke sebuah restoran. Baby rutin ke restoran ini karena ibunya dulu bekerja di tempat ini. Di restoran ini, Baby bertemu dengan pegawai baru yang membuatnya terpesona. Wanita itu bernama Deborah. Mereka memiliki kesamaan yaitu menyukai musik. Sepertinya mereka saling menyukai. What's that song you're singing? Baby, oh. Doc menelpon. Akhirnya misi terakhir Baby bekerja dengan Doc dimulai. Kali ini timnya yaitu Eddie, GD, dan Bats. Bats sangat sombong dan keji. Sepanjang diskusi rencana perampokan mereka, Baby terus mendengarkan musik.
Beth tidak suka dengan Baby yang selalu menggunakan earphone dan mendengarkan musik. Beth mengira Baby tidak mendengar dan paham rencana yang sedang dibicarakan Doc. Tapi ternyata Baby hafal semua yang disampaikan Doc. Keesokan harinya mereka menjalankan aksi perampokan. Kali ini mereka akan merampok uang bank dalam mobil anti peluru. Di dalam mobil mereka memakai topeng Halloween, kemudian keluar dari mobil dan melakukan aksinya dan berhasil. Satu petugas menjadi korban pada misi kali ini, tapi saat akan kabur mereka dihadang oleh seseorang. Kemudian terus mengejar dan membuntuti mereka. Baby berusaha mengecoh orang itu yang terlihat cukup tangguh untuk melawan kecepatan yang Baby miliki. Bahkan orang itu beberapa kali berhasil menahan laju mobil mereka dan menembaki mereka dengan senjatanya. Karena kesal, Beth menyiapkan senjata untuk menembak. Karena tidak ingin ada korban lagi, Baby membanting setir mobil secara mendadak dan berhasil kabur. Sementara orang itu mengalami kecelakaan akibat terguling. Di tengah jalan, mereka berhenti dan mencuri mobil seorang wanita dengan bayi di kursi bagian belakang. Baby memberikan bayi itu kepada wanita itu walaupun Beth melarangnya. Di dalam mobil, Gidi memberitahu bahwa senjatanya tertinggal. Hal itu membuat Beth kesal. Tiba di parkiran, mereka bertukar mobil. Mereka berhasil lolos. Baby berdua di mobil dengan Beth. Beth berkata bahwa Gidi orang yang bodoh dan dia bertanya apakah Baby berusaha mencegahnya untuk menembak orang itu. Baby menjawab tidak, tapi Beth tidak percaya. Baby disuruh membeli kopi saat mereka melakukan pembagian uang. Ketika membagikan kopi, Baby heran karena Gidi tidak ada. Beth mengatakan kalau Gidi pergi untuk waktu yang lama. Setelah semua anggota menerima hasil perampokan dan pergi, di parkiran Doc mengatakan kalau hutang Baby lunas. Baby melihat darah di bagasi mobil. Gidi ternyata dibunuh oleh Beth karena kesalahannya yang tidak sengaja meninggalkan senjata di TKP. Doc menyuruh Baby untuk menghancurkan mobil yang berisi mayat Gidi. Baby kembali datang ke restoran tempat Deborah bekerja. Untuk pertama kalinya mereka pergi bersama. Setibanya di rumah, ayah Baby memintanya untuk melamar pekerjaan menjadi supir pengantar pizza. Baby langsung diterima bekerja dan dia mengantar pizza dengan sangat cepat hingga pelanggan restoran itu terheran-heran. Akhirnya Baby mendapatkan uang halal dari hasil kerjanya. Baby kemudian mengajak Deborah untuk makan malam di sebuah restoran mewah. Ketika ingin membayar tagihan makan malamnya, pelayan mengatakan bahwa tagihannya sudah dibayar. Ternyata yang membayar tagihan itu adalah Doc. Doc kembali mengajak Baby untuk mengerjakan sebuah misi karena Baby merupakan sumber keberuntungan baginya. Baby menolaknya, tapi Doc mengancamnya karena dia tahu semua latar belakang Baby dan Deborah. Dengan sangat terpaksa, akhirnya dia menerima tawaran Doc. Setelah berbicara dengan Doc, Baby mengantar Deborah kembali ke rumahnya. Keesokan harinya, Doc menjemput Baby di rumahnya, kemudian mengantar Baby ke kantor pos. Tempat itulah yang akan mereka rampok. Tugas Baby adalah memeriksa jumlah kamera dan posisinya, jumlah petugas kasir yang buka, jumlah pegawai dan pelanggan, jumlah penjaga yang bekerja, dan apakah mereka bersenjata, apakah tempat itu ada kaca anti malingnya. Baby masuk ke dalam kantor pos untuk membeli perangko ditemani oleh keponakan Doc yaitu Sam agar tidak mencurigakan. Ketika di dalam kantor pos, Baby mulai menghitung tapi ternyata dia kalah cepat dengan Sam. Sam hafal semua. Setelah selesai membeli perangko, mereka kembali ke mobil. Di mobil, Baby melaporkan yang dia lihat. Sam juga menambahkan kalau dia tidak perlu mengeluarkan senjata karena kasir yang bekerja sangat baik. Setelah itu, Doc mengantar Baby pulang ke rumahnya. Doc berjanji jika misi ini berhasil, maka Baby akan mendapatkan uang yang banyak agar bisa hidup lebih mewah. Baby juga sempat menghubungi Deborah. Dia memberitahu bahwa dia akan mengemudi lagi, tapi ini bukan keinginannya. Baby memberitahu bahwa dia ingin membeli mobil dan mengajaknya pergi ke suatu tempat yang jauh, kemudian hidup bersama. Deborah pun menyetujuinya.
Malamnya di markas mereka sudah ada Doc, Bats, Buddy, dan Darling. Kemudian Baby yang baru datang. Doc menjelaskan kalau mereka akan merampok kotak yang berisi Wessel Post. Kemudian dengan mesin dirubah menjadi uang. Demi kelancaran misi ini, Doc memerintahkan untuk mengambil senjata di tempat rekannya kemudian kembali untuk menginap. Karena besok sebelum pagi mereka harus beraksi. Setibanya di tempat rekan Doc, ketika mereka bertemu, Bats merasa curiga dengan komplotan pemasok senjata itu yang ternyata di antara mereka adalah mantan polisi. Tiba-tiba Bats mengeluarkan senjata dan langsung menembak pria itu. Akhirnya terjadilah aksi tembak-menembak. Bats melanggar rencana awal dengan menyerang seluruh komplotan itu dan menewaskan semuanya, kecuali satu orang yang ternyata masih hidup. Saat perjalanan kembali ke markas, Bats menyuruh berhenti di sebuah restoran, tapi Baby menolaknya karena itu adalah tempat Deborah bekerja. Ketika Buddy, Darling, dan Bats berdebat mengenai kekejian Bats, Baby mengambil kesempatan menulis pesan di tisu untuk Deborah. Ketika Deborah mengantarkan minuman mereka, Bats mengatakan bahwa Baby tidak menyukai tempat ini. Deborah menjawab dia bisa mengisi kertas saran hingga mereka bisa memperbaiki pelayanan. Bats bertanya apakah Baby mengenal Deborah. Dijawab tidak, tapi Bats tidak percaya dan langsung mengeluarkan senjata sebelum akhirnya ditahan oleh Baby. Setelah itu, akhirnya mereka meninggalkan tempat itu. Baby membayar tagihan dan memberikan pesan pada Deborah yang berisi rencana untuk meninggalkan kota itu pada jam 2 pagi. Tiba di markas, Doc marah karena Bats membunuh rekannya dan membatalkan misi. Bats, Buddy, dan Darling tidak mau kalau misi dibatalkan. Doc meminta Baby untuk memutuskan apakah dia mau melanjutkan misi atau tidak. Akhirnya semua tim setuju untuk melanjutkan misi besok pagi. Baby yang ingin menjemput Deborah jam 2 pagi akhirnya digagalkan oleh timnya yang memang sudah curiga dengan gerak-geriknya. Mereka mencurigai kalau Baby adalah intel polisi saat Bats menemukan alat perekam suara. Tiba-tiba di markas mereka menunjukkan satu tas berisi kaset rekaman. Tapi akhirnya mereka semua yakin kalau Baby memang memiliki hobi aneh yaitu merekam percakapan orang dan meremixnya menjadi sebuah lagu. Pagi hari waktu perampokan, ketika Baby menunggu, dia melihat pegawai yang waktu itu melayaninya. Dia memberikan isyarat untuk tidak masuk ke dalam. Pegawai itu sadar kemudian pergi dan kembali bersama penjaga. Ketika Bats, Buddy, dan Darling keluar, langsung menembak penjaga itu kemudian masuk ke dalam mobil. Baby membunuh Bats dengan menabrakkan mobil ke truk yang ada di depan mereka. Kemudian semuanya mencoba kabur dari kejaran polisi hingga semua terpojok dan terjadi baku tembak. Akhirnya Darling terkena tembakan polisi dan meninggal di tempat. Hal itu membuat Buddy sangat dendam kepada Baby karena gara-gara dia pacarnya tewas. Apalagi Baby juga membawa kabur Wessel Post hasil curian. Baby langsung menuju rumahnya yang ternyata kondisinya sudah berantakan. Kemudian dia membawa ayahnya ke panti jompo. Dia menyiapkan rekaman yang berisi permohonan untuk merawat ayahnya dan memberitahu apa yang ayahnya suka. Kemudian dia pergi untuk menjemput Deborah, tapi ternyata Buddy sudah menunggunya dan mengancamnya akan membunuh Deborah. Ketika Buddy lengah, Baby menembak Buddy. Kemudian kabur dengan Deborah. Mereka berhasil mencuri mobil kemudian pergi ke markas Doc untuk membuat kesepakatan. Dia mau menukar Wessel Post itu dengan kaset-kaset miliknya yang saat itu disita Doc. Awalnya Doc menolak, tapi setelah melihat Deborah akhirnya luluh dan merasa iba padanya. Tapi saat mereka hendak pergi, tiba-tiba datang 3 orang menyerang. Setelah dilumpuhkan Doc, muncul Buddy menggunakan mobil polisi dan langsung menabrak Doc. Doc tewas tertabrak. Baby dan Deborah juga terus dikejar Buddy. Kemudian Baby berhasil mendorong mobil Buddy hingga jatuh dari atas gedung. Tapi ternyata Buddy masih hidup dan mengacungkan senjata ke kepala Baby. Deborah berusaha menolongnya, akhirnya Buddy berhasil dilumpuhkan.
Mereka berniat kabur meninggalkan kota itu. Di tengah jalan, Deborah memutar lagu mendiang ibunya Baby yang dulunya memang seorang penyanyi. Hingga saat ketika mereka tiba di sebuah jembatan, mereka dihadang oleh polisi dan akhirnya Baby ditangkap kemudian ditahan akibat perbuatannya selama ini. Saat persidangan, banyak saksi yang meringankan dan Baby hanya divonis 5 tahun penjara dari tuntutan 25 tahun. Film berakhir ketika Baby keluar dari penjara dan dia dijemput oleh Deborah.